Nat Moy, pas tadi gue bilang kalau di malam satu suro itu batas antara dunia nyata sama dunia gaib itu tipis, jujur gue belum kebayang maksudnya apa sih. Tapi setelah gue dapat kiriman cerita ini, gue jadi sedikit kebayang apa maksud dari kata-kata gue tadi. Jadi ini adalah cerita pengalaman yang dikirim sama sebut aja Jati, seorang kurir freelance di salah satu ekspedisi lokal yang emang biasanya ngirim barang itu tuh setiap tengah malam biar lebih cepat dan secara traffic tuh sepi. Dan dari semua rute pengantaran ekspedisinya ini, ada satu pengalaman yang gak bakal dilupain sama si Jati. Ini tuh pengalaman pas Jati secara mendadak harus ngirim paket ke daerah perbatasan antara Garut, Cianjur, tepat di malam satu suro. Mungkin gak sedikit orang pernah ngelakuin perjalanan ke daerah ini tengah malam ya. Tapi Jati sedikit yakin kalau gak banyak orang pergi ke sana ngelewatin jalur alternatif yang dia pilih. Namanya jalur Lengkong. Jalur lama peninggalan Belanda yang sekarang udah jarang banget dilewatin karena sepi, sempit, dan katanya angker. Karena katanya dulu banyak pegawai pribumi yang mati pas prosesi pembangunan jalan. Nah, dasarnya si Jati ini tuh emang cuek dan gak begitu tahu menahu tentang mitos-mitos kayak malam satu suro gitu. Yang dia tahu tuh pokoknya dia harus dapat banyak pemasukan karena kebetulan ada barang yang pengen dia beli. Jadi kasarannya si Jati ini emang kejar target lah. Dia inget banget di hari itu tuh Jati baru berangkat nganter paket tuh sekitar jam 11 malam. Dan karena berangkatnya ini kehitung kemalaman, mau gak mau Jati nyari solusi berupa jalan alternatif atau jalan pintas, dan ketemulah sama si jalan Lengkong ini. Sebelum masuk jalan ini, Jati sempat ketemu sama beberapa warga yang kebetulan lagi berdiri atau berlalu lalang di jalanan. Tapi, setiap Jati nanya arah rute ke mereka, hampir mayoritas warga tuh beneran ngasih arah yang berlawanan, kayak gak ngasih petunjuk tentang jalur via jalan Lengkong ini loh. Dan hampir dari mereka semua nih jawabnya sama. Tiap ditanya, kalau bisa jangan lewat sini malam ini, apalagi nih malam satu suro, jalanannya pasti rame, jadi banyak orang yang nyasarnya gak pulang. Tapi setiap Jati dapat jawaban itu ya dia pasti akan langsung ngelihat ke arah depan, ke arah jalanan ini. Dan buktinya jalanannya tuh kelihatan kosong melompong aja, gak sesuai sama jawaban para warga. Dan karena itu juga akhirnya Jati ini tetap nekat buat lewat jalan situ. Jalanannya ini tuh emang beneran full gelap, gak ada penerangan. Terus di sisi kiri itu dibatasin sama tebing, sedangkan sisi kanan tuh dibatasin sama jurang. Dan hampir di sepanjang jalan itu dipenuhi sama pohon bambu yang ngelengkung atasnya, jadi kayak lorong gitu. Nah tapi pas makin dalam ngelewatin jalanannya, gak cuma itu doang yang kelihatan. Kata Jati, dia tuh sering banget ngelihat tiba-tiba udah rame aja orang berlalu lalang gitu aja. Orang-orang tuh secara looks pada kelihatan kayak kurus kering, dan dandannya kayak orang zaman dulu, sama pandangannya tuh kosong. Dan mereka gak cuma berdiri diam aja Nat Moy, mereka pada beraktivitas gitu. Mereka kayak lagi pada nyiapin upacara pemakaman gitu loh. Ada yang kelihatan lagi ngebungkus jenazah di pinggir jalan, ada yang udah ngegotong keranda, bahkan ada juga yang lagi nyangkul tanah jadi makam gitu. Tapi beneran banyak banget, kayak berjamaah gitu. Jati udah mulai merinding tuh di situ. Tapi Jati ini udah terlanjur jauh masuk ke jalan Lengkong, jadi ya buat balik pun nanggung juga. Makanya yang bisa dilakukan sekarang sama Jati cuman makin ngebutin motornya gitu aja. Ya semoga dia bisa cepet keluar dari jalan itulah. Jati ngebut, dan syukurnya keramaian orang barusan tuh pelan-pelan hilang. Dan 15 menit dari situ, Jati ngelewatin pertigaan kecil. Di situ udah ada pos ronda kosong sama ada batu gede, dan di batu itu Jati bisa ngelihat jelas banget ada sesajen Nat Moy. Bau dupa pun mulai kecium di situ. Dan kerasa banget abis ngelewatin batu barusan itu tuh Jati kayak nembus ada lapisan fatamorgana gitu depan dia. Gak bisa dideskripsiin apa, tapi intinya kerasa aja kayak lo barusan nembus sesuatu yang agak transparan gitu. Makin panik dong. Terus sepersekian detik Jati sadar sesuatu. Jati ngeh kalau di tengah dia ngebut bawa motornya ini, dia tuh udah ngelewatin pohon beringin yang sama. Ada kali sampai 3 kali. Jadi kayak muter-muter aja di situ. Padahal jalanannya dari tadi beneran lurus doang Nat Moy, gak ada belok-belok sama sekali. Terus pas Jati gak sengaja noleh ke kaca spionnya, dek, ada bayangan duduk persis di belakang Jati detik itu juga. Sosoknya tuh pakai jubah putih panjang, rambutnya acak-acakan, dan kepalanya nunduk. Tapi yang bikin Jati hampir jatuh dari motornya, ada suara nafas berat.
Nafasnya pelan, berat, dan panas seolah-olah mau ngebisikin sesuatu ke kupingnya Jati. Nafas ini kayak terlalu nyata aja gitu buat sosok bayangan. Jati langsung ngerem mendadak motornya, dan tahu nggak? Sosok ini nggak ikut stop, Nat, Moy. Sosok ini malah masih dalam posisi duduk di atas motornya, melayang cepet banget, secepat motor Jati barusan. Nembus badannya Jati gitu aja, kebayang kan? Jadi sosok bayangan barusan tuh berarti emang gak numpang di motornya Jati, tapi terbang dan kebetulan posisinya tuh persis di belakang Jati. Bayangan ini beneran kenceng ngelaju gitu aja ninggalin Jati. Dan apesnya lagi, gak tahu kenapa, tapi motornya tuh jadi mogok, mesinnya gak nyala. Terus pas Jati nyoba buat norok atau kayak ngedorong motornya ini sambil dia masih di atas motornya, jalannya tuh berat banget. Bannya kayak yang tiba-tiba macet gitu, kayak emang ada yang sengaja nahan. Dan pas Jati turun dari motor buat ngecek ban belakangnya, ada bekas tanah tapi kebentuk tangan berjari gitu, Nat, Moy. 4 jari. Cobaan apa lagi nih, kata si Jati. Karena dia panik dan takut, tanpa pikir panjang, Jati coba buat langsung ambil paket yang mau dikirimin dari motornya ini. Terus langsung lari aja, ninggalin motornya gitu aja. Karena dia ngerasa udah gak aman aja di situ. Jati lari ke arah berlawanan, ke arah yang ada pos ronda sama batu gede itu. Tapi kali ini jalannya gak lurus, Nat, Moy, tapi belok-belok dan muter-muter gitu. Bedanya kali ini, di sekitaran pohon beringin yang udah dilewatin beberapa kali itu, tiba-tiba udah ada sekerumunan bapak-bapak lagi pada ngumpul ngerubungin sesuatu. Jadi teriak-teriak manggil minta tolong sembari lari nyamperin si gerombolan ini. Tapi yang gak digubris aja, kerumunan orang ini tuh kayak cuman diem anteng sambil terus ngeliat ke arah bawah, ke arah sesuatu yang mereka lagi kerubungin itu. Dan baru aja Jati sampai di kerumunan orang ini dan nyoba nyempil buat cari tahu ada apa di situ, Jati tuh malah tambah kaget, Nat, Moy. Kenapa? Karena soalnya ternyata mereka itu lagi ngerubunin ada jenazah bapak-bapak kurus kering gitu, tapi kepalanya, tangannya, sama bagian pusar ke bawah itu udah jadi kebelah gitu aja. Jadi kayak korban abis kecincang atau kecelakaan kerja masuk ke alat penggiling gitu, Nat, Moy. Serem banget. Terus si sosok jenazah ini yang udah tercerai-berai badannya barusan ternyata belum mati. Di bagian sisa-sisa bibirnya tuh yang udah gak utuh itu, di kepala itu pelan-pelan gemeteran kayak gerak gitu, Nat, Moy. Terus pelan-pelan juga kedengeran nih suara si bapak-bapak ini kayak kesakitan ngomong, "Kalau kamu masih di sini, berarti kamu akan jadi sebagian dari kami. Lebih baik segera pergi sebelum hari berganti. Jangan sampai suara itu menangkapmu." Kata gitu. Terus Jati bingung dong, suara apa maksudnya. Tapi baru juga selesai ngomong kayak gitu, tiba-tiba dari kejauhan kedengeran ada suara klakson membabi buta gitu. Kerumunan orang-orang barusan tuh juga ikutan nengok ke arah sumber suara. Terus abis itu pada lari kalang kabut gitu. Jadi kayak ya Jati makin panik dong. Dan lu tahu nggak, jauh di depan Jati detik itu juga udah ada motor bebek tua kayak ngebut gitu. Tapi di motor itu nggak ada lampu dan ngebutnya ke arah Jati. Yang ada di motor itu siapa? Bukan orang, Nat, Moy, tapi sosok pakai helm. Helmnya bolong, jaketnya sobek, dan kepalanya kelihatan tengkoraknya. Plus matanya kosong, tapi mulutnya senyum lebar gitu, Nat, Moy. Wah, parah banget. Jati ikutan lari lah, kayak sosok-sosok itu yang sembarang lah arahnya kemana. Bahkan gak cuma lari di jalanan setapak yang kelihatan, si sosok-sosok ini tuh sampai masuk-masuk ke sela-sela pepohonan dengan jalan yang bergelombang gitu. Tapi yang bikin makin stres, katanya si sosok motor yang tadi itu kayak sengaja ngejar Jati masuk-masuk ke hutan. Padahal yang lari kan gak cuma Jati doang gitu kan. Kenapa Jati yang dikejar gitu? Tapi syukur banget, akhirnya setelah beberapa saat Jati lari, dia nemu juga tuh jalan keluar dari tempat itu. Dan pas akhirnya Jati beneran keluar, sosok-sosok tadi tuh yang ada di belakang Jati hilang gitu aja. Jati cuman lemes aja di situ pokoknya. Terus bruk, tiba-tiba dia jatuh duduk ke tanah saking capeknya. Intinya setelah semuanya selesai, Jati baru sadar, Nat, Moy. Dia ini gak sekedar nyasar doang. Dia ini tadi tuh masuk ke jalur yang bahkan di Google Maps pun gak akan mungkin nangkap lokasinya. Jalur ini mungkin udah ditutup buat orang kali ya, dalam tanda kutip. Tapi malam ini, suro pertama, jalur itu dibuka. Cuman dibuka bukan buat kita. Dan Jati pun udah terlanjur nekat buat ngelintasin itu.